dikenal dengan di jero Taksu Poleng ya, kalau tidak salah ya, di jero Taksu Poleng. Biasanya yang nyerang tuh sih liak-liak yang dalam artian pemoruan, maksudnya liak yang memang nggak belajar nyasar. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, saatnya Buana Bali Channel Nuring, Nuto, dan Seri. Suatu kehormatan dan kesempatan yang luar biasa kepada kami karena diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang bersama seseorang yang luar biasa, fenomenal, dan viral, sangat menginspirasi. Jangan lupa tonton terus agar kalian tidak ketinggalan informasi dan hal-hal yang menarik tentunya. Oke, Beli Jeruk, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, jadi gimana kabar hari ini? Baik. Astung Karyo baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan Tuhan selalu memberkati. Oke, Beli Jeruk, saya mungkin mewakili teman-teman dan masyarakat luaran sana yang penasaran siapa sih Beli Jeruk. Biasanya dikenal dengan di Jeruk Taksu Poleng ya, kalau tidak salah ya, Beli Jeruk Taksu Poleng. Oke, kalau boleh tahu semenjak kapan Beli Jeruk itu diberikan anugerah oleh beliau untuk menjalankan tugas seperti katakanlah bahasanya ngiring seperti itu. Mungkin Bijoro bisa berbagi kepada teman-teman dan masyarakat semenjak kapan, jadi bagaimana ciri-cirinya, tanda-tandanya seperti itu. Mungkin agak sedikit panjang biar gak salah ya. Jadi dulu kan istilahnya dari SD udah sering lah melihat sesuatu yang memang tidak bisa dilihat oleh orang yang awam lah, bisa dikatakan seperti itu. Dari SD kemudian menginjak SMP ya bisa dikatakan dulu nggak seperti inilah hidup gitu loh, seperti ini. Saya berawal dari bawah jujur, kemudian sampai SMA cita-cita di kapal pesiar. Karena kan kapal pesiar kan booming lah, banyak uang lah. Cita-cita ingin mengangkat keluarga lah, ingin membuat rumah dan lain sebagainya. Kemudian sampai awalnya kelas 2 SMA, kelas 2 SMA dulu saya training di Nusa Dua di Novotel Tanjung Benoa. Di sana saya training. Kemudian ya dari sana lah banyak istilahnya kejadian dan lain sebagainya. Karena sudah merasa memang benar-benar di bawah, Mbak. Kemudian benar di bawah, jadi tutup cerita dari tetangga, konon katanya dulu keluarga itu salah satu orang terkaya di desa lah. Ya zaman itu, tapi kan katanya saya lahir udah seperti ini. Dengar cerita berarti ya. Dengar cerita, habis itu saya merasa juga hidupnya nggak baik-baik amat lah dari SD. Dan itu saya berpikir bahwa mungkin jawabannya itu ada di beliau kan. Karena istilahnya saya nggak punya keluarga besar lah. Jadi dari dadi itu cuma 2 kakak, 2 orang, dari paman sama bapak kan. Paman sama bapak, jadi nggak ada cerita kemana. Habis itu bapak juga nggak begitu peduli dengan hal seperti itu pada saat itu. Jadi ya jalan satu-satunya saya harus ke Merajan loh. Saya ke Merajan, ke pura lah, saya sembahyang. Saya cuma berdoa, ya Tuhan, mungkin saya sebut aja Tuhan lah. Pada saat itu saya nggak tahu hati siapa. Yang jelas Tuhan, kalau memang saya ada salah, mohon kasih tahu salah saya apa. Kalau saya tidak tahu kesalahan saya dihukum seperti ini, mati pun saya tidak akan bisa memperbaiki kesalahan kan seperti itu. Habis itu bisa dikatakan dapat, ya kalau petunjuk mungkin lebih seram seperti halu lah. Saya dengar ada suatu suara, saya disuruh kalau kamu mau mendirikan 3 pelinggih yang dulu katanya itu pernah ada di Merajan tetapi dihilangkan oleh kakek kan. Entah kenapa, karena tidak di dalam konsep yang namanya pendirian Merajan kan tidak ada yang namanya Merajan ini. Saya tidak sebutkan nama beliau. Yang ada kan mungkin 5 cari, 1 meter, 1 mujung dan sebagainya. Inilah tidak ada di dalam suatu pakem pelinggih. Itu yang dihilangkan. Kemudian saya nanya sama bapak, Pak, ada nggak pelinggih seperti ini? Oh ada dulu. Kenapa nggak diistanakan? Bapak nggak tahu, pada saat itu bapak masih muda, nggak begitu tertarik dengan dunia itu. Oh ya ada Pak. Itu saya dibilang, kamu mau nggak mendirikan? Kalau kamu mau bakal kembali lah kejayaan keluarga. Ya saya bilang ya saya mau. Saya mau. Habis itu pada saat itu nggak ada uang sama sekali, jujur Mbak. Kehidupan lah udah jauh lah pernah. Jadi bangunan pernah saya udah dari bawah lah ya. Ya sekolah sendiri, biaya sendiri dari SMP lah sampai sekarang sudah ya karena sudah tamat S2 untuk saat ini. Ya biaya sendiri. Habis itu sampai di Denpasar
saya kerja di sana, dicari lah malam-malam, dicari sama beliau, kok nggak jadi istilahnya ngelinggan, kenapa pakai kan? Ya, beliau bilang apa yang kamu tahu, apa yang kamu bisa itu pakai. Pada saat itu saya pulang ke rumah, saya jalan kaki mau dari tempat kos sampai tempat training itu kalau nggak salah sekitar 1,5 kilo lah jaraknya jalan kaki pada saat itu. Nggak punya sepeda motor, saya masih ingat di depan tempat kos itu beliau sering ngasih saya makan pada saat itu. Saya ingat sekali saya mau madu. Tapi sampai sekarang belum sampean, mau ke sana main lah. Habis itu saya pulang, habis itu pulang temennya ngantar, teman dari Kelungkung waktu itu kenal-kenal di hotel. Beliau ngantar ke rumah, sampai rumah saya ngambil lingke kata Umuk ya. Lingke bawa ke kos, isi tali rapia tuh loh. Oke, kayak digantung gitu ya. Itu aja pakai. Oke, sebagai simbol berarti Simbol, ya. enggak ada yang namanya dacineling, dia kan enggak ada. Entah dalam sastra itu apa mengatur, enggak tahu lah. Libur pun saya kerja untuk biar dapat makan di sana kan, training nggak digaji. Jadi kalau diam di kos ya makan di mana. Jadi libur ya harus kerja juga, dapat makan. Habis itu lanjut cerita, sudah sampai tamat. Saya di satu jurusan kapal pesiar, mau berangkat sakit-sakitan, sama biaya nggak ada juga. Habis itu kerja di Denpasar, pindah dari Novotel dapat di Ayana, dari Ayana juga di Demulia kan. Pada saat itulah lumayan lah tahu bagaimana dunia malam kan. Dunia malam pada saat itu saya melupakan yang namanya janji lah. Kalau suka baca buku ya dari kecil mau. Berarti ketika itu sempat khilaf lah ya. Bisa dikatakan ya khilaf. Sempat khilaf kan. Khilaf bukan istilahnya bukan ke sesuatu yang buat-buatan enggak sih. Cuma istilahnya untuk sembahyang itu sembahyang tetapi ya hanya sekedar ya. Istilahnya hanya kewajiban sembahyang bayar. Habis itu dicari sakit-sakitan terus, habis itu pulang. Pulang sempat juga kerja di koperasi, karena kerja di koperasi juga berbenturan dengan hati nurani kan. Kerja koperasi namanya pagi beliau bilang nggak punya uang ya saya nggak usah bayar lah. Ya dimarah sama bosnya kan karena nggak uang sendiri loh. Kan pagi datang mau pakai masak ini itu masak pakai bayar, udah pakai masak dah Bu itu. Itu selesai kita sakit-sakitan dapatlah video, kamu harus miring, kalau enggak kamu milih istilahnya kamu milih jalan saya apa kamu mau hancur hidupmu sendiri. Saya bilang ya udah saya harus ikut jalan yang sudah ditakdirkan kan. Habis itu saya kuliah di agama, S1-nya, sekarang S2 udah tamat di agama. Habis itu lah mulai muinten, mulai belajar. Waktu di kerja di pasar juga suka belajar spiritual, cuma cuma sekedar aja lah. Belajar spiritual yang pelajari dulu kan namanya ya ego lah, biar bisa tukar kebala, penyewekan dan lain sebagainya lah. Dasar-dasar jiwa muda mau ya. Habis itu 2013 saya memutuskan saya harus miring dari 2013 ini. Berarti tepatnya 2013 ya. 2013. Kalau boleh tahu tadi kan disampaikan bahwa ada mengalami kejadian sakit-sakitan. Kalau boleh tahu hal yang paling Beli Jero anggap berkesan ya, jadi benar-benar meyakini memang saya harus menjalankan tugas ngiring ini seperti itu. Jadi hal yang paling berkesan tadi kan disampaikan bahwa kejadian, kalau boleh tahu lebih spesifiknya itu kejadian seperti apa? Jadi gini, masalah kehidupan dan juga kan jujur, mohon maaf sekali, saya dulu kan orang bertonhom lah, saya dikatakan. Itu saya bilang, oke lah saya mau ngiring dengan catatan keluarga saya harus kembali lagi. Habis itu entah kenapa ya udah bapak sama ibu kembali rujuk. Habis itu oh ini kekuatan beliau kan. Ya saya harus mau ngiring lah. Saya sembahkan lah diri ini, itu saya ngiring dan beliau sampai bilang seperti itu. Hidupmu saya yang punya loh. Kamu lahir ini kan karena kehendak saya. Dari itu saya bilang, ya udahlah, saya minta tuntunan, desainlah saya sesuai dengan kehendakmu. Udahlah, saya seperti ini dan sekarang ya happy menjalani hal ini. Berarti tanda atau ciri pertama sekali itu adalah mengalami kehancuran seperti itu ya. Kehancuran, kemudian ada di titik rendah sampai akhirnya dituntun harus menjalankan, kamu mau nggak menjalankan tugas, jadi seperti itu ya. Dulu ya mungkin tetangga di desa tahu lah. Dulu rumah itu nggak isi semen di bawahnya, habis itu dinding tembok tuh pakai kardus. Udahlah, hujan udah biasa, air tuh masuk ke rumah itu udah biasa hal itu dulu. Berarti benar-benar saatnya sudah meyakini. Mungkin waktu itu ada gejolak ya Beli ya dalam diri Beli, mungkin dengan usia yang masih muda harus diberikan anugerah, kemudian diberikan tugas kamu harus mengiring kan begitu. Ada nggak rasa bergejolak menentang, saya nggak mau, karena seperti yang diketahui bahwa kalau orang mengiring itu
kan nggak gampang ya beli ada artinya ruang lingkupnya itu terbatas. Jadi ada nggak rasa gejolak mungkin dalam diri beli jeruk ketika itu? Atau saya mau ngirim dengan catatan saya izinkan saya seperti ini, istilahnya perjanjian lah dengan beliau begitu. Kalau gejolak pasti Mbok, karena cita-cita kan dulu ya memang di pariwisata kan, dulu pariwisata, habis itu gejolaknya kan karena ya istilahnya dulu perkumpulan sering lah nongkrong di trotoar, habis itu tiba-tiba dilihat seperti ini kan gejolak dari teman-teman lah, teman-teman dekat semua itulah kayaknya kayak ke dewan-dewan dibilang dan lain sebagainya kan, dan lain sebagainya. Habis itu saya bilang perjanjian lah, saya mau ngiring seperti Mbok katakan, saya mau ngiring dengan catatan kasih saya bergaul dulu. Dulu ya, tapi sekarang udah mungkin karena tugas lah, tugas dan kewajiban udah tetap saya bergaul, cuma itulah ada sesuatu yang memang tidak boleh dilanggar lah. Kalau bergaul ke dimanapun duduk di bawah saya biasa. Berarti seiringnya waktu itu kita mulai proses mengurangi mana yang seharusnya dan mana yang tidak, berarti ya beli jeruk ya. Oke, luar biasa. Mungkin di teman-teman dan masyarakat di luar sana pernah mengalami kejadian yang serupa begitu ya, kita kembalikan lagi ke individunya masing-masing, percaya atau tidaknya bagaimana menyikapi kan beli jeruk ya. Jadi intinya harus yakin dulu ya Bli ya. Kemudian nah kalau boleh tahu Bli, mungkin masyarakat juga masih penasaran, kan ada banyak batasan atau bukan batasan ya, banyak jenis ngiring ya kan. Kadang ada yang karena saya tidak tahu ini ya, jadi mungkin banyak juga di luar sana yang nggak tahu apa bedanya ngiring dikasih atau diberikan anugerah oleh Tuhan atau mungkin beliau gitu ya, biar tidak salah penyutan oleh beliau kita diberikan anugerah. Kemudian ada yang belajar mungkin seperti itu, ada yang mungkin ngefans, ngerti kan maksudnya, jadi ya kita ngefans gitu loh sampai semuanya terobsesi gitu loh. Jadi seperti apa, bisa nggak Bli menjelaskan bedanya di mana? Jadi kita baru banyak loh kita melihat mutih-mutih kita udah anggapnya jeruk. Mohon maaf ya, mohon maaf banyak yang seperti itu. Jadi gini, kalau masalah ngiring kan banyak, benar sekali banyak. Dulu kenapa saya seperti ngiring, karena kan emang kita tugas. Jadi tugas saya harus ngiring, habis itu dulu saya ngiring manja, jujur saya manja. Jadi setiap ada orang yang mohon maaf istilahnya ke sini minta apalah petunjuk lah, minta petunjuk, saya manggil beliau, oh ini pakai obatnya udah gitu. Habis lama kelamaan beliau bilang, kamu jangan namanya, kamu harus belajar. Karena di dunia ini nggak kamu aja yang saya embang. Banyak istilahnya menjalankan cita saya. Saya bilang saya harus belajar kemana? Kamu belajar nanti, kamu belajar saya ada di sana. Saya belajar. Habis itu mungkin ini bisa katakan ini adalah halu Mbok, karena tidak semua orang percaya dengan hal seperti ini. Iya benar. Jadi saya disuruh kamu tampil ke tempat Allah ada pura. Saya sampai sana. Jadi anehnya dulu bahwa leluhur saya pernah meditasi di sana, dapat sesuatu dan saya dikasih lagi dan lain sebagainya lah. Karena mungkin dulu leluhur tuh pernah nampak jelas banyak kan seperti itu. Oh ya, habis itu belajar, saya belajar, habis itu mungkin namanya kita belajar ada sesuatu mungkin yang belum bisa, bukan dikatakan jelek sih, karena semua ilmu bagus. Mungkin belum saatnya kita mempelajari, takutnya nih salah jalan, beliau datang lah. Jangan tuh dipelajari, enggak, gitu. Mungkin saya belajar lontar nih, saya nggak tahu nih harus kemana arahnya, kan lontar tuh banyak Mbok. Ada istilahnya beberapa yang kita nggak tahu bentuknya kan, saya harus gimana, beliau oh ini saya minta tunjuk dan lain sebagainya. Oke, berarti istilahnya seperti kita belajar di dunia sekolah ya, jadi ada tahapannya, kemudian ada ujiannya, ada tingkatannya, kan jadinya seperti itu. Kalau saya seperti itu Mbok, maaflah Tuhan, saya menyerahkan diri saya tuh, tuntunlah saya desain sesuai dengan kehendak-Mu kan. Jadi menurut saya itu karena di saat kita menjalani sudharma kita, itulah kita akan menjadi orang yang sempurna kan. Seperti itu. Kalau memang kita menjadikan ya udah kita berenang, nggak usah kamu belajar naik lah. Iya benar. Kalau saya seperti itu. Iya. Jadi sesuai dengan desain beliau lah. Jadi gini ya Bli ya, kan namanya kita proses perjalanan untuk sampai dengan saat ini kan nggak gampang Bli ya. Benar. Dan itu pun beda-beda, setiap orang beda-beda. Misalnya ada misalnya saya dengan Bli Jeruk diberikan tugas oleh beliau tentu dengan cara yang berbeda, dengan tugas yang berbeda. Apabila ini mohon maaf ya Bli ya, apabila Bli melanggar, misalnya ada salah satu yang Bli langgar, hal apa yang pernah Bli rasakan? Teguran misalnya atau apa gitu, pernah nggak? Kalau kita berbicara masalah itu kan darmaning pengusadan Mbok. Dan darmaning pengusadan istilahnya
tata tertib Balian lah. Oke. Tata tertib pengusahaan itu kan ada satu, nggak boleh kita bermateri, menyakiti orang yang sakit itu tidak boleh. Kemudian pacaran dengan pasien. Pacaran dengan pasien. Oke. Itu sangat ditentang. Kemudian memisahkan orang yang sudah punya istri suami punya. Contoh nih, kan ada orang sudah nikah dia habis itu dia selingkuh lah. Apabila selingkuhannya itu belum selesai ada proses ikut cara agama, itu agama Hindu, Muslim dan lain sebagainya, itu boleh kita putuskan. Contoh dia selingkuh kan itu, boleh kita putuskan untuk menyatukan lagi dengan istri sahnya yang awal. Apabila dia sudah ada proses yang namanya Banten, tas Widi Wedani dan apa itu apa namanya Widi Wedani, pembiakan itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kemudian tuh pasien. Jadi hukumannya adalah duduk ikang mantra. Artinya apa? Mungkin kita sering ngobati orang sakit perut dengan mantra yang A, tapi di saat ioninya itu dicabut, mantra itu tidak akan berhasil lagi. Jadi kalau menurut saya mempelajari mantra itu gampang, Mbak. Apalagi jiwa muda kan otaknya itu masih gampang. Entah itu meditasi, puasa, laku spiritual lu pelajari gampang, tapi mempertahankan musisat daripada mantra itu yang Susah sekali. Banyak orang kan, mohon maaf nih ngiring kret, habis itu cebok. Iya, benar. Berarti intinya untuk mempertahankan keajegan ya yang itu sangat susah. Jadi bagaimana ketika ada godaan kita nggak boleh goyah. Misalnya kamu diberikan ujian jatuh sekalipun, di bawah sekalipun, bagaimana? Kan seperti itu beli ya. Harus tetap menjaga itu yang susah. Oke, beli satu pertanyaan yang di dalam benak kita. Apa perbedaan, mohon maaf nih, Balian, kemudian petapakan. Nah, saya nggak tahu ya, jadi Balian, kemudian ada yang Balian melajah atau mohon maaf, tidak bermaksud untuk menyudutkan, tapi saya ingin tahu, mungkin teman banyak di sana petapakan, kemudian seorang yang ngiring diberikan hanya sekedar dia menjalankan tugas atau nambahin seperti itu, Bli. Jadi saya ingin tahu apa bedanya begitu. Jadi sama nggak sebutannya gitu, meskipun ada tugas yang berbeda gitu. Kalau masalah tapakan itu kan lebih banyaknya dia istilahnya entah itu ada proses yang namanya nadi lah, ada proses ngiring yang namanya sesunan. Tapakan itu kan dalam wujud entah itu ratu ayu berupa barong dah, itu kan tapakan. Kalau tapakan itulah tapakan. Kita berbicara jadi tapakan itu adalah suatu nih contoh nih di suatu pura ada yang namanya Ratu Ayu. Dia ngiringan itu loh. Itu tapakan. Ngiringan dalam suatu tempat lah. Tapakan ratu-ratu gede dan lain sebagainya. Itu namanya tapakan. Setahu saya, maaf ini setahu saya. Kalau Balian itu juga ada banyak, mau ada Balian mungkin dia lewat paici ada, belajar ada, atau meli menggunakan istilahnya tuh ada proses inisiasi pemasukan kan. Sekarang kan marah ada suatu transfer energi lah dikatakan. Jadi energi itu ada proses tempelan namanya, Mbak. Karena energi hanya bisa dibuka dengan diri sendiri kok. Jadi simpul energi hanya bisa dibuka dengan diri sendiri. Jadi kalau energi itu bisa dibeli, ya orang kaya kan paling sakti, Mbak. Kita nyari ini orang pintar, aku beli ilmumu segini masuk. Habis itu ini orang pintar ilmu kan dia paling sakti ya. Nggak bisa. Iya, berarti artinya kita tidak bisa memungkiri ya, kembali lagi sama individu seseorang. Jadi tergantung kita bagaimana menyikapi, mau ke energi positif atau energi negatif. Jadi intinya kembali lagi ke diri kita sendiri, Bli Jero ya. Pengalaman saya, Bli ya, dulu banget ya, sering bermimpi dicari ular, digigit ular. Ya, kemudian mimpi sembahyang, mimpi ke pura, mimpi mandi. Kemudian banyak orang gitu ya, banyak orang yang mengatakan bahwa kamu nggak boleh kotor. Maboye dong, ya kan? Saya nggak mau gitu loh. Artinya ngapain? Saya pengennya bebas gitu loh. Karena ya itu tadi, kalau seperti itu kan kita ada batasan, nggak bebas lah ya. Kalau seperti itu katanya sampai saya cari di Google, Bli, apa arti mimpi digigit ular, arti mimpi kepura gitu kan. Kalau seperti itu kira-kira gimana, Bli? Jadi gini, kan kalau di Google dia larinya ke Primbon ya. Google larinya ke Primbon. Kalau boleh tahu Primbon apa? Tafsir mimpi kan di Primbon ya. Kalau buku Bali ada namanya Tatengaripi, kan kita bahas lewat Bali ya. Kalau digigit ular itu biasanya masuknya dia ke desti.
Jadi ada orang yang ingin celaka kita. Kalau ularnya tuh kecil berbisa berarti cewek pelakunya gitu loh. Menurut bukunya ini. Ya. Kalau istilahnya ular itu besar, satu sanca, anaconda, piton itu cowok. Dan kalau mimpi mandi itu banyak juga artinya ada mungkin disuruh membersih dan lain sebagainya kan. Entah untuk membersih mungkin saraswati dan lain sebagainya. Kalau kepura itu juga kalau kita mengacu daripada melik itu kan termasuk melik. Iya. Kalau apa namanya mimpinya itu, kalau kita mengacu kepada istilahnya yang irasional, biasanya kalau mimpi kepura ada suatu napak tilas leluhur kita yang belum dibayar lah. Ada nampak tilas leluhur yang belum dibayar, terbayarkan atau dibayarkan. Baik itu dalam diri sendiri maupun pura yang memang pura yang kita lihat. Karena sebenarnya pura itu kan ada di dalam diri juga. Kalau kita berbicara masalah kande lah, ilmu kande lah kita berbicara. Jadi siapa tahu lah satu entah itu disuruh mandi kan membersih, kemudian pura. Siapa tahu kita disuruh mengaktifkan tempat-tempat dewa yang ada dalam diri. Istilahnya kita percaya bahwa di setiap diri ini ada dewanya kan. Oke. Jadi luar biasa teman-teman, sangat-sangat luar biasa. Artinya apa? Saya tidak rugi ya, saya tidak rugi bertemu Beli Jero ya yang luar biasa. Jadi saya jadi apa ya? Banyak hal yang tidak tahu menjadi tahu Beli, khususnya di dunia spiritual Beli ya, benar nggak, termasuk dunia spiritual begitu teman-teman. Sekali lagi tidak ada unsur untuk menyudutkan siapapun ya Beli Jero ya, kita tidak ada unsur menyudutkan siapapun dan bagaimanapun kita hanya ingin memberikan pengetahuan lah ya, versi kita yang menurut kita tahu dan itu juga berdasarkan lontar ya Beli ya. Jadi bukan kuning-kuning, kita berpatokan pada lontar gitu ya Beli Jero ya. Jadi buat teman-teman dan masyarakat yang mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian yang seperti apa kita yang Beli Jero katakan tadi, bisa direnungkan Beli ya. Kita mendapatkan wahyu. Oke, apa bedanya bisikan sama wahyu? Kalau bisikan lebih banyak biasanya itu tatanannya bawah lah. Tatanannya bawah. Karena kan dibisiki untuk membunuh orang. Nggak ada iya. diwahyukan untuk membunuh orang. Nggak ada ya untuk ke negatif itu. Jadi intinya sekali itu ditelaah dulu, karena siapa tahu nanti halu kita yang akan mengakibatkan. Contohnya kalau kita nih mendekatkan diri sama beliau sudah terobsesi dengan sesuatu, biasanya kita akan terjebak oleh obsesi itu. Contoh nih, saya meditasi, saya ingin ketemu sosok beliau A. Jadi ada beberapa astral yang akan merubah wujud dirinya menjadi apa yang kita cari, sehingga kita berpikir oh kita sudah sampai. Kemudian kita diberikan wejangan yang justru nantinya akan membuat kita salah jalan. Banyak ya, seperti mudah-mudahan lah teman-teman kita yang melakukan wahyu memang real murni dari beliau. Kalau memang wahyu dari beliau itu tidak akan pernah lepas daripada sastra. Karena kan konsep sukti seperti sila acara asmanatuti ini dan hukum kebenaran Hindu ya tidak bisa memang dipisah. Ada katanya atau konon itu meminjam rupa. Contoh, nggak boleh keramas di Soma atau hari Senin, nanti rupanya kamu dipinjam begitu. Itu benar nggak sih, Bli? Benar, kekaranan Mbak. Benar ya? Kekaranan seolah-olah kita bisa jadi orang-orang yang bisa tanda kutip ilmu ngiwo lah, ngiwo. Jadi biasanya dia akan suka mengadu domba lah. Sama juga ada orang bebayi, contoh nih dia nyari balian sampai di sana dia trans lah yang nyakitin si A. Jangan dipercaya lah, Mbak. Biasanya itu suatu taktik mengadu domba kok. Ini yang nyakitin bilang mertuanya lah, bilang sepupunya, sebenarnya bukan. Biasanya ada yang memang mengadu domba. Jadi kalau ke kanan, jadi itulah hindari biasanya seperti kliwon, hindari untuk keramas. Kliwon tidak boleh keramas. Kemudian Senin ya atau Soma itu? Soma saya kurang tahu, yang jelas kalau saya tahu tuh hari-hari kliwon lah. Hari-hari kliwon. Besar lah kan. Kalau purnama itu lebih bagus itu keramas. Yang besar. Yang berbau-bau kliwon tuh misalnya kajang kliwon nggak? Iya, kliwon tuh kan datangnya 5 hari sekali, Mbak. Itu hindari lah. Biasanya orang yang suka kekaranan karena kelahiran bisa juga Mbak. Kelahiran juga orang itu tidak pernah peduli dengan saudaranya ya bisa kekaran. Contohnya kelahiran apa, Bli? Jadi kan ada kelahiran yang memang disukai dengan halal itu, Mbak. Banyak lah contoh orang-orang lahir dan seperti itulah mungkin lahir
di Tombok Wayang, lahir seperti Kajang Kliwon. Jadi dia memiliki frekuensi yang sama. Artinya lebih dominan ya, lebih kepekaannya tuh lebih tinggi dibandingkan yang tidak menginjak ngenjak gitu ya, ngenjak kelahiran tersebut. Karena Berarti kita terlahir kan sesuai dengan karma, Mbak. Seperti mau lahir, contoh nih kenapa mau lahir hari itu kan karena karma. Karena kita percaya namanya Pancasrade kan habis karma pala punar bawa. Jadi punar bawa itu adalah reinkarnasi kita tuh pasti tergantung dengan karma kita. Kenapa kita lahir wayang untuk mendapatkan pengelukatan lah. Kita berbicara diberikan anugerah atau tadi kalau nggak salah ya. Konon kalau kita berdekatan dengan seseorang yang bisa ngeleak. Nah seperti itu kan banyak nih katanya kalau orang auranya positif bertemu dengan aura negatif itu ada ketertarikan lah, energi negatif dengan energi positif dan tiba-tiba malamnya dicari begitu. Benar nggak sih itu kira-kira beli? Benar sih, Mbak. Tapi tergantung lah. Hasilnya kan nih ada namanya frekuensi, Mbak ya. Jadi frekuensi yang namanya berbeda itu pasti kan tarik menarik. Seperti magnet kalau udah kutubnya berbeda pasti tarik menarik. Jadi intinya seperti itu kok. Tergantung istilahnya. Contoh nih, entah di ilmu putih lah atau ilmu hitam, tergantung kalau memang yang hitam ini lebih sering mendewasarayu istilahnya, maka energinya dia akan lebih besar. Jadi konsepnya gini, Mbak. Mungkin ya orang dia berpikir, saya belajar ilmu baik lah, ini belajar ilmu hitam. Kalau tempur belum tentu yang baik akan menang. Di dalam dunia spiritual enggak. Karena konsep spiritual, siapapun yang lebih sering mendekatkan diri, apapun yang dia minta pasti akan dikasih. Ntar kalian tahu lah baca. Masalah karma kan tergantung dia. Berarti intinya sesering mungkin kita mendekatkan diri dengan yang Tuhan, kita sembahyang gitu ya, otomatis secara tidak langsung itu udah membentengi diri kita sendiri ya. Dia kan ketertarikan, contoh nih, Mbok tanpa sadar lah mungkin karena kelahiran kan, karena kelahiran tuh Mbok sering sembahyang, kita kan nggak tahu di saat kita sembahyang ada mungkin energi besar masuk ke tubuh kita nggak tahu. Jadi contoh saya bisa ngeliat, saya duduk, saya pasti akan merasakan suatu getaran. Saya merasakan suatu getaran dan saya malamnya pasti akan tertarik. Bisa nggak dia? Hebat nggak dia? Pasti dicari malamnya gitu seperti itu. Jadi kenapa nih? Karena di saat Mbok istilahnya sering sembahyang melukat, Mbok akan melontarkan suatu energi-energi yang positif lah. Jadi orang yang itu akan merasa panas loh. Jadi dia merasa dia diserang loh. Saya diserang sama orang ini. Berarti auranya panas berarti ya? Iya itu kalau biasanya yang nyerang tuh sih lihat yang dalam artian pemoruan, Mbok. Jadinya lihat yang memang nggak belajar nyasar lah. Orang mungkin misalnya dia cari pengelantih, penangkap, pengeger kan. Jadi dia nggak tahu getaran itu apa, tapi dia ngerasa diserang loh. Kalau orang lihat tuh sastra dia tahu kok. Oh ini getarannya karena dia kelahiran. Oh nggak, bukan dipermasalahkan. Berarti saya baru tahu ada jenis leak ya? Banyak klasifikasi leak, Mbak. Iya luar biasa teman-teman. Luar biasa, saya baru tahu. Banyak kali, Mbak. Ada jenis leak juga ya, bukan hanya varian makanan ada jenisnya. Dengan ternyata dari leak cara juga ada mendapatkannya variannya ada gitu, ada jenisnya, cara mendapatkan dari sana lah. Satu hal yang menarik Bli. Tadi Bli menyatakan bahwa ada leak yang misalnya penangkep kemudian mencari barang-barang itu ya, itu salah satunya. Itu dia sudah tahu bahkan jadi leak atau memang tanpa disadari. Misalnya saya mau nyari barang penangkep biar suami saya takluk, biar orang-orang yang saya pengen itu takluk sama saya. Saya tahu nanti jadi leak atau bagaimana? Pasti saya tahu atau tergantung si balian, Mbok. Si pembuat kan itu ada rasul rajahan, banyak lah cara, ada di puting susu itu dirajah pakai budak cawan putih, tergantung lah. Biasanya ada yang balian memang oknum yang nakal nggak dikasih tahu gitu loh. Efeknya gini nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu efeknya. Tapi kalau mungkin dia sudah tahu efeknya, tapi karena ego lah istilahnya, jengah lah, sebaliknya sini jengah, bisa aja dia akan dijalankan. Seperti itu. Cuma jeleknya dia tidak akan sampai kesempurnaan, itu nggak bakal sampai. Mencapai kesempurnaan. Karena contohnya? Kan dia tuh kan ada kesempurnaan, Mbak. Seperti Walu Nateng Dira, dia kan moksa, Mbak. Ada tingkatan leak sempurna berarti ya? Iya. Kalau paling sempurna apa? Tergantung istilahnya apa namanya lah, buku lontar yang dibawa. Orang-orang yang tahu kan lihat tuh pasti negatif lah, orang yang tahu. Yang tahu ya jelas. Lihat tuh kan ilmu, Mbak. Tergantung negatif positif kan tergantung oknum yang menggunakannya. Kalau misalnya dia sudah benci sama seseorang, otomatis itu kan jalan ego. Ya? Jadi menurut saya apapun ilmu yang kamu pegang, apabila ego masih menguasai nggak bakal jelek aja.
selagi kamu Dikuasai ego. dikuasai ego. Apapun ilmu yang kamu dapatkan pasti akan jelek jadinya. Oke, meskipun kita dapat wahyu tapi kalau kita masih ego, Ya contoh nih dapat wahyu bisa membatin. Ego besar, materi jadinya juga jelek. oke, oh gitu. Ya, ya berarti istilahnya dimanfaatkan lah ya. Oke, ya ya baru tahu ya kalau ada jenis varian Lea, kemudian tingkat kesempurnaannya juga dari nilai 10 sampai 100 mungkin ya. Jadi 100 itu udah luar biasa. Baik, terima kasih Ya, Bli ya, Jero. Ya, teman-teman yang berbahagia semuanya. Jadi demikian perbincangan saya bersama Bli Jero Taksu Poleng. Kalian tahu tidak Taksu Poleng? Jangan lupa kalian tonton tayangan videonya. Tentunya beliau menampilkan atau mempersembahkan tayangan-tayangan yang tentunya menginspirasi. Dari perbincangan saya ini dengan Bli Jero semoga dapat memberikan manfaat ya Bli ya. Jadi mungkin ada Bli Jero yang ingin disampaikan. Jadi gini untuk teman-teman lah, khususnya generasi muda, jadi jangan malu untuk belajar ilmu sastra Nusantara lah, khususnya ilmu-ilmu Bali. Banyak ilmu-ilmu Bali yang kita anggap itu suatu tahayul, kita anggap itu kolot, tetapi dipelajari oleh orang luar lah. Oke. Bahkan kan sampai ada museum di Hidden Belanda lah, sampai mungkin per bulan tuh bahkan sampai ratusan juta ngabisin uang untuk merawatnya. Untuk apa sih merawat hal seperti itu kalau nggak ada maknanya gitu. Jadi intinya seperti ini, jangan takut belajar lontar apabila teman-teman sudah tahu pakemnya. Oke. Seperti itu. Jadi ada istilahnya Balinya step by stepnya harus kita ingat. Jadi harus sesuai dengan tahapannya ya. Berarti betul-betul kesiapan dari diri kita sendiri ya kan dia. Oke teman-teman, demikian perbincangan kita malam ini. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Satu hal yang kita harus jaga adalah tetap mendekatkan diri dengan Tuhan ya Beliau dalam keadaan apapun. Baik kita di bawah, kita sedang ada masalah, kita patut bersyukur dan tetap mengadu pada Tuhan. Jadi biar kita tidak salah jalan ya Beliau. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum nonton nanti jangan lupa menonton ya, sehingga kami tetap bisa berkarya, memberikan manfaat, memberikan hal-hal yang menarik tentunya yang sangat menginspirasi. Jangan lupa tonton terus Buana Bali Channel dan Taksu Poleng ya Beliau. Yang belum subscribe biar kita tetap berkarya ya. Sampai jumpa.